2021. Di sini aku mau coba bahas soal UTS statistik lanjutan tahun kemarin, yaitu tahun 2022-2023. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau tulisan aku nanti jelek. Dan di sini karena tahun kemarin udah close book ya, dari soalnya itu dikasih juga nih beberapa rumus yang sekiranya dibutuhkan untuk mengerjakan soal. Misal di sini ada rumus Z-stat, terus rumus sum square of treatment, sum square of error, expected frequency, dan rumus C-stat. Kemungkinan besar kalian juga akan dapat ini, tapi ada baiknya untuk jaga-jaga dihafalin juga rumus-rumus ini. Nah, selain itu, ini ada beberapa table distribution yang nggak mungkin kalian hafalin, ya, jadi pasti dikasih. Misalnya di sini ada table Z untuk yang left tail, karena Z-statnya negatif. Terus juga ada table F dengan asumsi alpha 0,05 dan table C square. Oke, kita coba ke soalnya nomor 1. Rasini seorang calon legislatif meyakini bahwa para lansia adalah pendukung utamanya, di mana dia percaya bahwa para lansia pendukungnya itu 15% lebih banyak daripada orang muda. Nah, di sini ada dua populasi ya. Mungkin biar lebih mudah kita namain satu untuk lansia dan duanya untuk golongan muda. Dimana pembeda antara kedua populasi ini dinyatakan dalam persen, yaitu 15% ini. Dan berarti kita di sini membahas tentang proporsi. Karena ada dua populasi independen dalam bentuk pembedanya adalah proporsi, maka ini masuk ke materi difference between two proportion. Nah, dari soal ini kita bisa nulis bahasa matematikanya itu proporsi 1 itu proporsi dari para lansia yang mendukungnya besarnya itu 15% lebih banyak daripada proporsi 2 atau proporsi orang muda yang mendukungnya. Nah, mungkin kita tulis dulu diketahuinya. Yaitu tadi proporsi 1-nya itu 2 tambah 15%. Itu ada juga untuk menguji hal tersebut dia mengambil sampel nih 200 lansia, 300 orang muda. Berarti yang satunya 200, yang duanya 300. Terus dari sampel tersebut ditemukan yang mendukungnya itu lansia 100 dan yang muda 72. Oke, karena ini proporsi berarti kita cari dulu nih proporsi masing-masing populasi. Karena ini berarti proporsi satunya 100/200 0,5 dan proporsi 2 nya itu 72/300 atau 0,24. Nah, ini bisa kita pindah nih proporsinya ke ruas kiri semua, dimana kita jadi bisa tahu bahwa selisih antar dua proporsi ini itu sebesar 15%. Nah, yang pertama, tentukan hipotesis sesuai dengan keyakinan ini. Oke, berarti kita buat desain hipotesisnya. H0 itu yang selalu mengandung sama dengan 1/2 sama dengan 15%. Dan H-nya berarti kebalikannya 1/2 tidak sama dengan 15%. Oke, ini jawaban nomor 1. Terus yang kedua, itu nilai statistik uji dan p-value. Oke, nah ya, ini karena sama dengan yang tidak sama dengan berarti dia total ya. Statistik uji berarti karena ada hipotesis difference yaitu sebesar 15%. Jadi kita pakai nih rumus Z-stat yang ada di nolnya. Oke, kita tulis lagi. Z-statnya berarti 1 proporsi 1 proporsi 2 dikurang 0 per proporsi 1 kali 1 dibagian 1 ditambah proporsi 2 dibagian ya Karin. Ini kita tinggal masukin angkanya. P1-nya tadi 0,5, P2-nya 0,25. 5 dikurang 0,24, diferensinya 15% atau 0,25.
15 per 0,5 kali 1 minus 0,5 dibagi 200 ditambah 0,24 1 minus 0,24 dibagi 300. Ini dia keluarin kalkulator, nanti ketemu 2,55 positifnya. Nah, kedua ditanyain p-value nya. Oke, ini p-value untuk total. Berarti dia begini bentuknya. P-value itu kan luas rejection area-nya ya, di sini. Nah, karena dia distribusi normal dan total, berarti bakal simetris nih sebelah kanan dan kirinya. Di kanan ini nanti p-value-nya berarti dimana z-nya lebih besar dari 2,55. Nah, yang di kiri p-value-nya berarti dimana z-nya kurang dari 2,55 karena simetris kan. Nah, nggak bisa nih kita hitung langsung dua-duanya, kita hitung salah satunya dulu, di kanan atau di kiri. Kita ambil misalnya kiri p-value nya sama dengan z probability di mana z kurang dari minus 2,5. Ini bakal sama aja dengan probability di mana z lebih dari 2,5. Nah, kebetulan di tabel yang dikasih nih, tabel z-nya juga untuk z stat yang negatif. Berarti di sini kita bisa cari 2,55 ketemu 0,0054. Berarti value-nya itu untuk salah satu sisinya misalnya 0,0054. Nah, karena dia total dan ini 0,0054 dibagi salah satu sisinya, berarti p-value total ini kita kaliin 2 lagi nih. Jadi 2 kali dari 0,054. Karena total kan p-value atau luas daerah rejection di kanan dan kiri. Berarti value-nya itu kita temu 0,0108. Yang ketiga, dengan tingkat signifikansi 5%, apakah data yang terkumpul dapat membuktikan pernyataan ras ini? Oke. Di sini kita buat decision rule-nya. Decision rule. Mana reject H0 if p-value kurang dari alpha atau z-stat lebih besar dari z. Nah, sekarang di sini kita udah tahu p-value-nya ya, dan alpha-nya juga dikasih tahu 5%, berarti kita bisa buat di decision itu. Sini p-value-nya itu sebesar, apakah benar p-value-nya kurang dari alpha, dimana p-value-nya itu sebesar 0,0108 dan alpha-nya 0,05. Oke, berarti ini benar ya, p-value kurang dari alpha, sehingga decision-nya itu kita reject 0. Oke, karena nggak disuruh cari z-nya juga, berarti sebenarnya bisa juga dicari, tapi karena ini kita udah bisa tentuin dari p-value, berarti kita bisa simpulkan nih dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menolak H0, sehingga kita bisa tahu bahwa selisih
proporsi selisih antara proporsi lansia dan kalangan muda yang mendukung ras ini tidak sama dengan 15%. Atau berarti terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa proporsi lansia dan kalangan muda yang mendukung ras ini tidak sama dengan 15%. Artinya, data yang terkumpul ini tidak dapat membuktikan, artinya hal ini tidak dapat membuktikan pernyataan ras ini. Di sini aja ya. Membuktikan pernyataan ras ini, dimana dia bilang kan mendukung lansianya 15% lebih banyak daripada kalangan muda, atau selisih antara kedua proporsi itu sebesar 15%, tapi ternyata tidak sebesar 15%. Oke. Lanjut ke nomor 2. Di sini aku mohon maaf, aku ditulis pembahasannya karena tadi nomor 1 terkesan sangat lama. So, bisa baca dulu soalnya. Mungkin di sini yang jadi kata kunci adalah perbedaan varians dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan pelanggan di tahun ini dan tahun lalu. Kemudian dia ingin menguji apakah benar varians waktu tersebut mengalami peningkatan di tahun ini. Nah, berarti kita ada di materi hipotesis testing for the population variance. Terus kita bisa tulis dulu nih diketahuinya, di mana varians waktu di tahun lalu itu sebesar 9 menit. Kemudian sampel means-nya itu 7,5 dan standar deviasi means-nya itu 3,6. Serta jumlah sampelnya itu ada 41 telepon. Nah, mungkin di sini aku agak rancu, dia dianggap ada satu populasi atau dua populasi karena tahun ini dan tahun lalu, tapi berdasarkan materi kalau dia dua populasi dia akan pakai F distribution. Sedangkan F distribution yang disediakan di soal itu hanya untuk asumsi alfanya 0,05. Sedangkan yang jadi pertanyaannya itu kalau alfanya 0,01. Jadi kita nggak bisa temuin hasilnya kalau misalnya ini dianggap dua populasi dan memakai F distribution dengan asumsi alfa 0,01. So, aku anggap ini satu populasi, sehingga dia akan pakai chi-square distribution. Nah, pertanyaannya A, dengan tingkat signifikansi 1%, apakah benar varians waktu tersebut mengalami peningkatan? Oke, kita bisa tulis dulu desain hipotesisnya untuk satu populasi ini. Berarti H0 itu, oke, di sini kan dia ingin menguji apakah ada peningkatan. Yang mana tahun lalu itu 9, berarti kalau ada peningkatan di atas 9. Berarti HA-nya itu variansnya itu lebih besar dari 9, dan H0-nya itu kebalikannya, itu kurang dari sama dengan 9. Ternyata enggak, varians tahun lalunya enggak pas 9 kan. Dan decision rule-nya itu dijadikan 0 jika p-value-nya kurang dari alpha atau chi-square stat-nya lebih besar dari chi-square kritikal. Kita cari dulu nih chi-square stat-nya. Untuk materi variance ini dikasih di soal
Ini yang paling bawah. Rumusnya N kurang 1 dikali variance sample dibagi variance population. Masukin angkanya 1 kurang 1 dikali 3,6 kuadrat dibagi 9, ketemu 57,6 untuk chi-square statnya. Nah, untuk chi-square kritikalnya itu berarti chi-square alpha, df, dimana alfanya itu 0,01 dan df itu n-1. Pas 1 kurang 1 sama dengan 40. Kita bisa cari chi-square dengan alpha 0,01 dan df nya 40. Sini kita temu 63,69. Jadi chi-square kritikalnya 63,69. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ternyata chi-square startnya itu lebih besar. Chi-square startnya itu lebih kecil daripada chi-square kritikalnya. 57,6 ini kurang dari 63,69. Sehingga decisionnya adalah kita tidak dapat menolak H0 dan reject H0. Oleh karena itu, dengan tingkat signifikansi 1% ini, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0, yang artinya variance waktu penyelesaian keluhan pelanggan tidak mengalami peningkatan di tahun ini. Oke, lanjut ke yang B. Berapakah nilai tingkat signifikansi yang dapat mengubah kesimpulan dari jawaban A? Karena kesimpulan dari jawaban A dan reject H0, maka yang B ini pengen kita bisa mereject H0. Dimana decision rule-nya untuk mereject H0, kita perlu alpha yang lebih besar dari p-value atau chi-square stat yang lebih besar dari chi-square critical value. Nah, sebenarnya kita bisa dapetin nih p-value untuk chi-square stat yang 57,6 ini sebesar 0,0353. Yang artinya kita dapat mereject H0 kalau alpha barunya, tingkat signifikasi barunya ini lebih besar dari 0,0353. Tapi kan kita nggak bisa pakai Excel di sini. So, kita bisa ngira-ngira dari table chi-square yang dikasih. Mungkin lebih mudah digambar dulu, dimana p-value ini bisa kita anggap sama dengan alpha atau sama dengan luas rejection area-nya. Dimana alpha 0,01 ini punya critical value 63,69, terus chi-square statnya ternyata masih lebih kecil dari itu, yaitu 57,6, sehingga belum mampu mereject H0. Oleh karenanya, gimana caranya kita bisa memperluas rejection area-nya sehingga critical value nanti bisa kurang dari 57,6 supaya kita bisa dapat reject H0. Nah, mungkin di sini kita lihat ke tabel chi-square-nya. Misalnya kita ambil alpha 0,05 sama 0,025 dengan df 40, kita dapat 55,76 sama 59,34. Nah, untuk alpha 0,025 itu kita dapat critical value-nya 59,34 kan. Nah, tapi dia masih lebih besar dari chi-square statnya. Masih lebih besar dari 57,6, sehingga belum mampu untuk mereject H0. Kesimpulannya masih sama. Nah, coba kita perbesar lagi nih p-value atau alpha-nya ini atau luas rejection area-nya ini. Kita perbesar lagi jadi 0,05. Nah, kalau kita pakai alpha-nya 0,05 dengan df 40, itu critical value-nya jadi 55,76, di mana critical value itu lebih kecil daripada chi-square stat-nya. Lebih kecil daripada 57,6. Sehingga dengan alpha 0,05 ini, kesimpulannya dia bisa mereject H0. Dia bisa merubah kesimpulan jawaban A tadi. Nah, oleh karena itu, karena kita nggak bisa pakai Excel, dan dimana chi-square statnya ini daerah rejectionnya antara 0,025 sama dan 0,05, tapi kalau misalnya kita ambil dia di alpha-nya 0,025, dia belum mampu untuk mereject H0. Sehingga lebih amannya kita ambil alpha-nya 0,05 ke atas. Sehingga dengan alpha baru sebesar 0,05 ke atas,
dia pasti akan mereject H0 dan merubah kesimpulan jawaban. Kita lanjut ke nomor 3. Bisa dibaca dulu soalnya. Intinya di sini dia ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kelompok umur dengan lama penggunaan telepon seluler. Terdapat hubungan di sini bisa diartikan juga saling dua faktor ini saling mempengaruhi. Kemudian sampel size-nya ada 500. Dengan hasil riset ini juga disajikan dalam table di mana ada row dan kolom. Row-nya itu kelompok umur, ada 3 row, dan kolomnya itu lama penggunaan telepon seluler, ada 3 kolom. Nah, yang A, kita diminta untuk membuat hipotesis pengujiannya. Karena itu kita bisa buat desain hipotesisnya. H0 berarti tidak terdapat hubungan antara kelompok umur dan lama penggunaan telepon seluler. Atau bisa juga ditulis dua faktor ini, yaitu kelompok umur dan lama penggunaan telepon seluler tidak saling mempengaruhi. Nah, H-nya kebalikannya. Terdapat hubungan antara kelompok umur dan lama penggunaan telepon seluler. Atau bisa ditulis dua faktor ini, kelompok umur dan lama penggunaan telepon seluler tidak saling mempengaruhi. Gitu. Nah, yang B, hitunglah derajat bebasnya, degree of freedom-nya. Untuk independent test ini masuk materi independent test yang masih menggunakan distribusi chi-square. Nah, untuk DF itu rumusnya adalah row min 1 dikali kolom min 1, dimana row-nya tadi ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Jadi 3,1 dikali 3,1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi degree of freedom-nya adalah 4. C. Tentukan nilai kritis dan aturan penolakan H0 pada tingkat signifikasi 5%. Jadi kita cari dulu chi-square vertikalnya, karena ini masih pakai chi-square distribution, dimana chi-square vertikal itu sama dengan chi-square alpha, df, alpha 0,05 dan df-nya sebesar 4, ya, seperti jawaban di poin B tadi. Nah, kita lihat chi-square table-nya dengan alpha 0,05 dan df-nya 4, maka kita ketemu chi-square vertical value-nya 9,49. Nah, untuk aturan penolakan H0-nya, decision rule-nya berarti kita akan reject H0 jika p-value-nya kurang dari alpha. Karena udah di state alpha-nya 0,05, berarti kita akan reject H0 jika p-value kurang dari 0,05. Atau ketika chi-square stat-nya lebih dari chi-square critical value. Dimana kita udah dapat critical value-nya 9,49, maka kita akan reject H0 jika chi-square stat-nya lebih besar dari 9,49. Nah, yang D kita disuruh hitung nih nilai statistik yang relevan, berarti kita harus cari chi-square stat-nya, mana dengan rumus sigma row atau sigma i, kemudian sigma kolom atau sigma j dari observed frequency dikurang expected frequency pangkat 2 dibagi expected frequency. Nah, expected frequency ini harus dicari dulu dengan rumus row i total dikali kolom i total dibagi sampel size total. Nah, karena tadi kita udah dikasih table hasil risetnya sampai ada total tiap row-nya dan total kolomnya, ini bisa kita tinggal masukin nih ke rumus expected frequency-nya. Misalnya di sini expected frequency untuk row 1 kolom 1 itu berarti 160 kali 120 dibagi 500 dapat 38,4. Kemudian untuk expected frequency row 1 kolom 2 160 kali 170 bagi 500 dapat 54,4. Kemudian untuk row 1 kolom 3 160 kali 210 dibagi 500 sama dengan 67,2. Nah, karena row 1 dan row 3 totalnya sama, yaitu sama-sama 160, maka kita bisa sama ini perhitungan untuk row 1 dan row 3, dimana untuk row 3 kolom 1 berarti juga akan sama dengan 160 dikali 120 dibagi 500. Terus juga untuk row 3 kolom 2 itu akan 160 dikali 170 dibagi 500.
Kemudian untuk row 3 kolom 3 itu juga akan 160 dikali 210 dibagi 500. Hasilnya sekian. Kemudian untuk begitu pula untuk row 2 kolom 1, row 2 kolom 2, dan row 2 kolom 3. Nah, setelah kita dapat expected frekuensinya, kita mulai deh cari chi-square statnya dengan rumus yang tadi udah diberitahu. Dimana kita harus cari nih, berarti ada 9 nilai. Mana observed frekuensinya 20 dikurang expected frekuensinya tinggal 8,4. Pangkat 2 dibagi 3, 8,4. Kemudian untuk selanjutnya itu ada 50 dikurang 54,4, pangkat 2 dibagi 54,4. Kemudian ada 67,2 dibagi dikurang 90 dikurang 67,2, pangkat 2 dibagi ditambah. Lanjut ke row 2 itu ada 30, observed frekuensinya dikurang expectednya 43,2, 2 kuadrat dibagi 43,2 ditambah 60 dikurang 61,2, 60 dikurang 61,2 kuadrat dibagi 61 ditambah 90 dikurang 75,6 pangkat 2 dibagi 75,6 ditambah untuk yang row 3 di 70 dikurang 38,4 pangkat 2 dibagi 38,4 ditambah 60 54,4 kuadrat dibagi 54 dan terakhir 30 dikurang 67,2 pangkat 2 dibagi 67,2. Nah, ini tinggal jumlahin. Dari hasil perhitungan ini kita bisa peroleh chi-square statnya itu sebesar 70,88. Kemudian lanjut ke yang E, buatlah kesimpulan yang sesuai dengan hasil perhitungan poin C dan D. Nah, karena diketahuinya chi-square statistik dan chi-square critical value, maka kita pakai decision rule, dimana kita akan mereject 0 jika chi-square statnya itu lebih besar daripada chi-square critical value-nya. Nah, kita udah dapatkan tadi chi-square statnya 70,88 dan chi-square critical value-nya 9,49. Dimana ini artinya chi-square statnya lebih besar daripada critical value-nya. Oleh karena itu, kita bisa mereject H0. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, kita punya cukup bukti nih untuk menolak H0. Yang artinya, terdapat hubungan antara kelompok umur dan lama penggunaan telepon seluler. Atau, terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa kelompok umur dan lama penggunaan telepon seluler ini saling mempengaruhi. Seri sebelumnya nomor 3, aku belum gambar, jadi alangkah baiknya ini digambar untuk menunjukkan rejection area. Karena dia chi-square distribution, maka dia akan selalu right tail. Kemudian kita tahu critical value-nya di 9,49 dan chi-square statnya itu ada di 70,88, mana ini menunjukkan bahwa chi-square statnya itu lebih besar daripada critical value dan dia berada di rejection area. Oleh karenanya kita bisa memutuskan untuk mereject H0.
Oke, lanjut nomor 4. Bisa dibaca dulu. Intinya di sini kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata masa pakai di antara 4 merek baterai ini. Jadi karena bentuk perbandingan itu adalah rata-rata, kemudian faktor pembedanya cuma satu, yaitu merek baterai, maka ini masuk ke dalam materi one way ANOVA. Kenapa one way? Karena faktor pembedanya tadi cuma satu, yaitu merek baterai. Nah, kita bisa lihat untuk total sampelnya itu ada 20. Di sini ada 4 kategori merek baterai, kemudian jumlah sampel tiap kategorinya ada 5. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 untuk total sampelnya. Nah, untuk yang A, kita diminta untuk menyatakan hipotesis 0 dan hipotesa alternatifnya. Nah, di sini kita buat desain hipotesisnya. Untuk H0 berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata masa pakai di antara 4 merek baterai. 4 merek baterai. Atau bisa kita tulis mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D. Sedangkan HA-nya setidaknya salah satu rata-rata masa pakai di antara keempat merek baterai itu berbeda dari yang lain. Jadi entah itu mu A atau mu B atau mu C atau mu D, salah satunya ada yang berbeda dari yang lain. Itu untuk A. Yang B, kita diminta untuk menghitung grand mean, sum square treatment, dan sum square error. Yang pertama itu grand mean. Grand mean itu adalah keseluruhan rata-rata dari seluruh sampel ini. Nah, caranya itu bisa kita jumlahin tiap data ini, 20 data ini kita jumlahin, terus kita bagi jumlah sampelnya. Tadi ada 20. Atau karena ini udah ada rata-rata tiap kategori, kita bisa jumlahin rata-rata tiap kategori ini, kemudian kita cari lagi rata-ratanya, dimana berarti mu A tambah mu B tambah mu C tambah mu D dibagi total kategorinya itu ada 4. Nah, ini berarti kita bisa masukin 33,6 ditambah 30,8 ditambah 29,8 ditambah 28,6 dibagi 4. Ketemu hasilnya grand mean sebesar 30,7. Kemudian untuk yang B, sum square treatment. Untuk yang B2 dan B3, sum square treatment dan sum square error, itu kita dikasih rumusnya di soal. Dan kita bisa tulis ulang di sini. Jadi sum square treatment itu adalah sigma dari jumlah sampel tiap kategori dikali selisih antara rata-rata tiap kategori dengan grand mean, kemudian dipangkatin 2. Nah, karena jumlah sampel tiap kategorinya sama, terus sama-sama ada 5, maka 5 bisa dikeluarin, kemudian kurung besar, kita cari selisih antara rata-rata kategori dengan grand mean-nya, rata-rata tiap kategori. Jadi 33,6 kurang 30,7 pangkat 2 ditambah 30,8 dikurang 30,7 pangkat 2 ditambah 29,8 dikurang 37 pangkat 2 ditambah 28,6 dikurang 37,7 pangkat 2. Pangkat 2 ini kurang besar. Ini kalkulator ketemu hasilnya 68,2. Ini untuk sum square of treatment. Kemudian untuk B3 nya sum square error, kita bisa masukkan rumusnya. Ini sigma dari sigma dari
jumlah sampel tiap kategori dikurang 1 dikali standar deviasi atau standar deviasi kuadrat atau variance tiap kategori. Ini jumlah sampelnya tadi, jumlah sampel tiap kategorinya 5 dikurang 1 4, dan itu sama untuk tiap kategori, jadi bisa kita taruh di luar yang besar. Untuk variance-nya, variance tiap kategori juga udah dikasih tahu di soal 1,3 12,7 tambah 12,7 ditambah 22,2 ditambah 46,8 tambah 46,8 46,8. Ini ketemu hasilnya 492. Ini adalah sum square of error. Nah, untuk yang C, kita diminta untuk membuat tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA itu kurang lebih seperti ini. Memang seperti ini. Jadi mungkin harus dihafalin. Dimana di sini ada source of variation between groups sama within groups. Kemudian ada sum square-nya. Between groups ini untuk treatment, jadi sum square of treatment, dan within groups-nya untuk error, sum square of error. Kemudian di sini ada df-nya. F, dan di bawahnya ada total untuk sum square dan df. Kemudian ada nih mean square-nya, ms-nya, mean square treatment dan juga mean square of error. Caranya adalah dengan SSTR, sum square of treatment, dibagi df-nya, kemudian sum square of error dibagi df-nya. Dan satu lagi ada f-stat. F-stat diperoleh dari MSTR, mean square of treatment dibagi mean square of error. Bisa juga tambah f-grade, tapi kalau enggak juga enggak masalah. Nah, mungkin di sini karena kita udah ketemu sum square of treatment, sum square of error, dan juga df-nya kita belum nemu ya. Oke, berarti kita cari tahu dulu untuk mengisi tabel ini. Cari tahu dulu df treatmentnya itu kolom kurang 1, bukan kolom, kategori. Nah, di sini disebutnya kategori. Nah, ini di sini ada 4 kategori, berarti 4 kurang 1 3. Kemudian df errornya total size dikurang kategorinya. Total sampelnya, total size-nya tadi ada 20, kurang kategorinya itu ada 4, jadi 16. Oke. MSTR-nya berarti sum square treatment tadi kita nemu 68,2 dibagi DFTR-nya yaitu 3 DFTR ini DFTR. Hasilnya 22,73. Kemudian MS errornya 492 dibagi 16, ketemu hasilnya 30,75. Nah, berarti f-statnya STR dibagi MSE 22,73 dibagi 30,75. Ini sebesar 0,74. Oke, jadi kita buat tabel ANOVA-nya. Ada source of variation between groups, within groups, kemudian ada sum square, df, mean square, dan f-stat. Boleh juga tambah f-grade.
dan di bawahnya juga ada total untuk sum square dan DF. Nah tadi kita udah hitung, kita masukin satu-satu. DFTR errornya 316, kemudian sum square-nya 08,2, kita dapatkan di poin B 08,2 dan 492. Kemudian mean square-nya kita dapat 22,73 sama 30,75. Nah, statnya berarti mean square statement dibagi mean square error, kita dapat 0,74. Jadi isi tabelnya seperti itu. Dan berarti harus hafal rumus-rumus untuk pengisian tabel ini. Kemudian yang D, kita lanjut ke yang D. Kita diminta untuk menulis aturan penolakan dengan metode nilai kritis. Oke, jadi critical value. Berarti decision rule-nya itu reject H0 jika F statistiknya lebih besar daripada F critical value. Nah, di sini kita udah tahu nih F statistiknya 0,74. Nah, berarti kita perlu cari tahu F critical value-nya. Dari mana? Dari rumusnya itu ada F alpha, DFTR, DFE. Atau biasanya disebutnya alpha, DF1, DF2. DF2 atau yang bagian belakangnya selalu DF-nya error. Di sini kita masukkan F 0,05, kemudian DFTR 3 dan DF errornya 16. Kita cari nih di tabel F distribution. Ini alfanya udah 0,05, kemudian yang atas ini atau biasa disebut numerator itu untuk DF treatmentnya, dan yang row ini samping ini denominator atau untuk DF errornya. Nah, kita tadi punya DF-nya 3 dan 16. Berarti kita dapat critical value-nya 3,239. Nah, deh disuruhnya itu aja. Oke, berarti kita akan reject H0. Reject H0 if F-statnya lebih besar daripada 3,239. Setelah kita buat decision rule-nya, lanjut ke poin E. Berdasarkan tabel ANOVA yang dibuat, apakah benar rata-rata masa pakai di antara 4 merek baterai tersebut berbeda? Nah, ini dengan decision rule nilai kritis tadi, kita akan menolak H0 jika F-statnya lebih besar daripada F critical value. Kemarin kita tahu F-statnya itu diperoleh 0,74 dan kritikalnya 3,239, yang artinya F-stat ini lebih kecil daripada F-crit. Oleh karenanya kita tidak bisa mereject H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, sini tingkat signifikansi 5%, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Yang artinya, ini pertanyaannya apakah benar rata-rata masa pakai di antara 4 merek baterai berbeda? Jawabannya tidak benar. Karena rata-rata masa pakai di antara 4 merek baterai tersebut tidak ada perbedaan atau sama, seperti itu. Nah, mungkin digambar juga ini untuk F distributionnya yang selalu right tail. Kemudian di sini ada F grade-nya sebesar 3,239 dari rejection area-nya, sedangkan F-statnya itu kurang dari F grade, yaitu 0,7, sehingga dia tidak masuk rejection area dan dapat diputuskan bahwa kita tidak bisa menolak H0. Oke, lanjut ke soal terakhir nomor 5, boleh dibaca dulu. Intinya dia ingin mengetahui rata-rata jam belajar per hari dari mahasiswa
FE selama pandemi. Kemudian dia menduga ada perbedaan rata-rata jam belajar menurut jenis kelamin dan menurut angkatan mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 faktor pembeda, yaitu jenis kelamin dan angkatan mahasiswa. Dan untuk perbedaan itu dinyatakan dalam rata-rata. Oleh karenanya, ini termasuk ANOVA two-way, bukan ANOVA one-way lagi, tapi two-way, karena ada 2 faktor pembedanya, yaitu jenis kelamin dan angkatan mahasiswa. Nah, ini ada tabel hasil ANOVA-nya, kemudian beberapa masih kosong, dan pertanyaan A kita diminta untuk melengkapi nilai-nilai di dalam tabel yang masih kosong. Nah, aslinya karena dari tabel ini ada variasi dalam interaksi antara 2 faktor tersebut, nanti ini ANOVA two-way with interaction. Dan di sini tabel lengkapnya seperti ini beserta rumusnya, yang berarti harus dihafalin juga. Nah, ini ada rowsnya itu berarti angkatan, samain aja sama soalnya. Kemudian kolomnya itu jenis kelamin, interactionnya antara A dan B, angkatan, dan jenis kelamin. Dan ini variasi dalam errornya. Kemudian ada sum square-nya, DF-nya yang berbeda-beda, ini rumusnya. Kemudian juga ada mean square, dimana rumusnya adalah sum square dibagi masing-masing DF-nya, dan F-star. Rumusnya adalah masing-masing mean square selalu dibagi MS error. Nah, karena itu kita bisa jawab nih satu-satu. Isi nomor 1. Nah, sum square total itu adalah jumlah dari sum square B ditambah sum square A ditambah sum square AB dan sum square error. Jadi semua sum square ini ditambah menghasilkan sum square total. Nah, berarti untuk cari nomor 1 kita bisa dengan SST Nanti yang nggak diketahui itu adalah SSAB, square interactionnya. SSAB sama dengan SST dikurang SSA dikurang SSB dikurang SSE. Ini kita bisa masukkan angkanya 688,342 dikurang SSB-nya 683,383 kurang 2,408 kurang 1,603. Nah, ini ketemu SSAB-nya itu ketemu SSAB-nya sum square interaction itu 1,384. Kita nomor 1 kita cari satu-satu lagi. Nomor 2 DF-nya berarti DF B mana rumusnya itu rows dikurang 1. Nah, rowsnya ini kan angkatan ya. Angkatan tadi kita lihat ada berapa angkatan nih yang diteliti, 2018, 19, 20, 21, 22. Berarti ada 5 angkatan. Ya, benar. Kemudian kolom itu berarti jenis kelamin perempuan dan laki-laki ada 2.
adalah row-nya. Bukan NR, cuma R-nya ada 5, jumlah row, karena jumlah kolomnya ada 2. Di row ada angkatan dan kolomnya adalah jenis kelamin. Berarti DFB nya itu R kurang 1, rownya ada 5 kurang 1 sama 4. Kemudian nomor 3, ini semua dicari DF nya. DF A kolom kurang 1, berarti 2 kurang 1 sama 1. DF AB DF AB itu rumusnya R kurang 1 dikali C kurang 1, berarti DFB kali DFA sama dengan 4. 5 DF error. Nah, DF error ini rumusnya R row kali kolom dikali W kurang 1, itu rumusnya RC W-1. Tapi yang W nya sendiri itu adalah number of replication. Ini berapa sampel per faktornya. Mungkin di sini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu datanya nih, kita cuma dikasih tahu tabel hasil ANOVA-nya, jadi kita nggak tahu W nya ini berapa. Nah, tapi kita punya nih total DF nya yaitu 29, sama kayak SS tadi, kita bisa cari sisanya. Jadi DF total dikurangin DFB dikurangin DFA dikurangin DFAB, ada 29 dikurangin DFB nya 4 dikurangin DFA nya 1, 4 sama dengan 20. Berarti DFR nya 20. Lanjut ke MS square nya juga kosong semua. Mungkin itu kita cari M. Nah, kita cari MSI. MSB dulu. Ini awal di atas tuh MSB. Rumusnya adalah SSB dibagi DFB nya. SSB kita udah nemu SSB tadi soal ada 2, itu SSA 683,383 683,383 dibagi DFB nya 4. Ini hasilnya adalah 170,8457. Lanjut ke nomor 7, itu kita cari MSA. MSA jenis kalau ini berarti rumusnya SSA dibagi DFA nya. SSA nya tadi kita temuin 2,408 dibagi DFA nya kita dapat 1, jadi 2,48. Kemudian MSAB nya SSAB dibagi DFA nya 1,384, jadi kita cari dibagi DFAB nya 4, ketemu 0,346. Kemudian untuk MSE nomor 9 berarti SSE dibagi DF error nya 1,167, SSE nya dibagi DF error nya 20, kita dapat tadi sama dengan 0,05. 10 nya 10 F start. Oke, berarti F startnya start yang pertama F start B gitu kita namain.
itu MSB dibagi MS error. Start ini selalu dibagi MS error. MSB nya tadi kita temu 170,8457 170,8457 bagi MS errornya 0,05, ketemu 2927,95. Kemudian F stat A nya MSA dibagi MSE. MSA nya tadi 2,408 dibagi sama MSE nya 0,8. Hasilnya 41,26. Kemudian nomor 12 nya 12 nya itu F-stat untuk interaksi. Nanti MSAB dibagi MSR. MSAB nya berapa? 0,346 dibagi MSR nya 0,058. Ini ketemu 5,9. 13 dan seterusnya kita diminta cari F kritikal untuk B, A, dan AB. Sini F kritikal B nya berarti F alpha, DFB, karena untuk F kritikalnya B, DF error, yang di belakang selalu DF error, dimana alpha 0,05, kemudian DFB nya 4, dan DF errornya 4. DF errornya 20 sekali. Terus yang nomor 14 nya kita cari juga F kritikal tapi untuk A, mana berarti F alpha, DF DFA, di belakang selalu DF error. F, F 0,05, DFA nya 1, dan DF errornya 2. 15 nya terakhir ada F kritikal AB untuk interaksi, FA, kemudian ini DFAB, ini DF error di belakang. Berarti F F 0,05, DFAB nya 4 juga, dan DF errornya 2. Kita bisa cari di tabel F distribution kalau DF nya F yang depannya 1 dan 4, terus DF errornya 20, berarti yang 1 4,351 dan yang 4 2,866 dan 4,351.
yang F-nya tadi 4, 2,866 4,3 dan 1 dan ini sama, berarti 2,866 juga. Ini untuk melengkapi tabel tadi. Kita melengkapi tabel ANOVA tadi. Kita lanjut ke soal B. Kita disuruh merumuskan hipotesisnya dari beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah ada perbedaan dalam rata-rata jam belajar menurut angkatan? Oke, berarti desain hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan yang nyata dalam rata-rata jam belajar menurut angkatan. Atau bisa ditulis ini kan angkatannya ada dari 2018 sampai 2022. Berarti rata-ratanya sama semua tuh. MIU 2018 sama dengan MIU 2019 sampai MIU 2022. Nah, H-nya kebalikannya. Berarti ada perbedaan. Atau kita bisa tulis setidaknya satu rata-rata jam belajar menurut angkatan itu berbeda dengan yang lain. Jadi entah itu MIU 2018, 2019, 2020 sampai 2022 ada satu yang berbeda setidaknya. Nah, untuk yang kedua, apakah ada perbedaan yang nyata dalam rata-rata jam belajar menurut jenis kelaminnya? Oke, jadi ini desain hipotesisnya H0 itu tidak ada perbedaan yang nyata dalam rata-rata jam belajar menurut jenis kelamin. Di situ jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki, berarti MIU perempuan sama dengan MIU laki-laki. Nah, alternatifnya kebalikannya, berarti ada perbedaan, dimana satu rata-rata jam belajar menurut jenis kelamin ini berbeda dengan yang lain. Atau MIU perempuannya tidak sama dengan MIU laki-laki. Nah, yang ketiga ditanya apakah ada pengaruh interaksi antara angkatan dan jenis kelamin terhadap rata-rata jam belajar. Oke, jadi di sini tadi lupa di state ya, peneliti itu juga menduga ada pengaruh faktor interaksi antara jenis kelamin dan angkatan. Karena hasil analisis ANOVA-nya ada interaksi angkatan dan jenis kelamin. Nah, berarti desain hipotesisnya ialah H0-nya tidak ada pengaruh interaksi antara angkatan dan jenis kelamin terhadap rata-rata jam belajar. Sedangkan H-nya itu kebalikannya, berarti ada pengaruh interaksi antara angkatan dan jenis kelamin terhadap rata-rata jam belajar. Nah, itu untuk desain hipotesis. Pertanyaan yang B. Lanjut pertanyaan yang C. Dari informasi tabel di atas yang sudah dilengkapi dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apa keputusan dan kesimpulan dari pertanyaan nomor B di atas? Oke, jadi ini ya, signifikansinya 5%, di atas disebut, di sini juga disebut lagi. Apa keputusan dan kesimpulan? Oke, kita cari satu-satu ya. Nah, tadi udah desain hipotesisnya, berarti sekarang decision rule-nya. Untuk semuanya, karena tadi kita udah cari F-stat dan F-grade-nya, jadi kita bisa pakai metode critical value, dimana kita akan mereject HO jika F-statnya lebih besar dari F-critical value. Nah, mulai dari pertanyaan yang pertama, apakah ada perbedaan menurut angkatan? Jadi angkatan itu di sini sama dengan row ya, dia di atas row simbolnya B, berarti S-stat B. Kita cari S-stat B itu 2927,95 2927,95. Terus F-grade-nya, F-grade B 2,866. Nah, ini berarti S-statnya lebih besar dari F-grade. Keputusannya ialah
reject H0. Nah, kita bisa mulai untuk gambar. Jadi soal rectangle F distribution itu di sini vertical value-nya 2,866, sedangkan jauh di sini statnya 2927,9. Dua, ini anggap aja jauh ya, 95. Berarti dia ada di rejection area, dia lebih besar, statnya lebih besar daripada FK, sehingga kita bisa memutuskan untuk menolak H0. Nah, keputusannya berarti dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mereject H0. Artinya berdasarkan soal yang pertanyaan pertama, artinya setidaknya satu rata-rata jam belajar menurut angkatan berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan kesimpulan. Kan tadi disuruh sama kesimpulannya. Jadi ada cukup bukti nih yang menunjukkan kalau setidaknya satu rata-rata jam belajar menurut angkatan itu berbeda dengan yang lain. Lanjut ke pertanyaan kedua dengan decision rule yang sama. Kita lihat pertanyaan kedua itu perbedaan menurut jenis kelamin. Oke, berarti jenis kelamin tadi sebagai kolom simbolnya A, berarti dia F stat A. F stat A tadi kita peroleh 41,268. F stat F 41,228, terus F grade-nya kita dapat F grade A nya 4,351. Berarti ini F stat lebih besar, jadi keputusannya adalah reject H0. Boleh digambar. Berarti critical value-nya itu 4,351, dia jauh di sini 41,22.
dia F-statnya lebih besar dari F-grade dan F-stat itu berada di rejection area, sehingga kita bisa memutuskan untuk mereject H0. Oleh karena itu dapat disimpulkan berarti dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikasi 5%, kita punya cukup bukti nih untuk mereject H0, yang artinya dari pertanyaan kedua tadi kita reject H0 berarti artinya satu, rata-rata jam belajar menurut jenis kelamin berbeda dengan yang lain gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yang ketiga, decision rule masih sama, dimana reject H0 jika F-statnya lebih besar dari F-grade. Nah, ini pertanyaan yang pengaruh interaksi, berarti dia disimpulkan oleh AB. Kita cari F-stat AB-nya, tadi ketemu 5,93, F-grade AB-nya 2,866. 5,93 2,866. Ini berarti F-statnya lebih besar dari F-grade. Keputusannya adalah reject H0. Bisa kita gambarkan. Ini 2,866, ini 5,93. Ini rejection area-nya, F-statnya lebih besar dari F-grade, berarti F-statnya berada di rejection area. So, kita bisa mereject H0. Artinya dengan kita mereject H0 berarti dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk kita mereject H0, yang berarti dari pertanyaan nomor 3 tadi, kalau kita mereject H0 berarti artinya ada pengaruh interaksi antara angkatan dan jenis kelamin terhadap rata-rata jam belajar. Ada pengaruh interaksi antara angkatan dan jenis kelamin terhadap rata-rata jam belajar. Ya, terakhir ya. Oke, mungkin itu cukup sekian dari aku. Mohon maaf kalau tulisannya cukup berantakan atau ada kekeliruan. Kalau ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan, boleh banget hubungin aku lewat manapun. Semoga penjelasannya membuat kalian lebih paham dalam mengerjakan soal UTS Statlan nantinya. Semangat semuanya. Good luck. Thank you.